saya akan berbicara tentang bertumbuh dalam karakter Kristus. Mari baca judulnya sama-sama, 1, 2, dan 3. Bertumbuh dalam karakter Kristus. Kita baca bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap. Setuju, katakan amin. Perikopnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Saya mulai ayat pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Garis bawahi kata hampir. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir, garis bawahi kata pesan terakhir, kepada keluargamu. Alasannya begini, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Silakan ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Bunyinya begini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Silakan. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Bunyinya seperti apa? Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Sama-sama ayat yang ke-7 dengan suara keras 2 dan 3. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah dia. Saudara-saudara, pada ayat yang pertama kita lihat bahwa ada sebuah pesan yang dibawa oleh seorang yang bernama Yesaya bin Amos. Siapakah dia? Yesaya bin Amos adalah seorang nabi perjanjian lama. Yesaya adalah orang yang dekat dengan Raja Hizkia, raja orang Yehuda ketika itu. Nah, pada suatu ketika saudara-saudara, datanglah Yesaya bin Amos kepada raja yang sedang sakit. Pernahkah saudara membayangkan ketika hamba Tuhan seperti Pak Subur dan saya diminta oleh keluarga datang ke rumah sakit, Pak Pendeta, tolong doakan keluarga kami. Istri saya sakit, anak saya sakit, keponakan saya sakit. Orang yang saudara cintai dan saudara kasih sedang sakit. Lalu ketika Pak Subur atau Pendeta Karel Koro menghampiri ranjang pembaringan orang sakit, kemudian hamba Tuhan ini bilang begini, beginilah firman Tuhan, sakit yang engkau derita tidak akan sembuh lagi dan engkau akan mati. Come on church. Bagaimana perasaan saudara? Hancur? Sedih? Mungkin yang berikutnya adalah, kamu jangan sembarang bicara ya. Hamba Tuhan gak diurapi, doanya kurang, gitu ya. Saudara mungkin akan bereaksi. Saudara tidak respon karena bagi saudara itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, by the way, ini raja loh bos. Ketika Hizkia mendengar situasi ini, pada hari-hari itu Alkitab bilang apa? Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Berarti begini, sebentar lagi innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya. Bentar lagi mati dong orang ini. By the way, dia raja Pak Subur. Dia bukan orang biasa. Dia bukan orang sembarangan. He is a king of Yehuda. Persoalannya raja itu dia tahu bahwa nabi ini ketika itu dia berdiri antara Tuhan dan umatnya. Dan saudara perhatikan di tulisan berikutnya. Lalu datanglah siapa saudaraku? Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya. Dia mulai dengan 3 kata yang spektakuler. Apa kata itu saudara-saudara? Beginilah
firman Tuhan. Suara-suaranya Yesaya, mulut-mulutnya Yesaya, bunyi-bunyi yang terdengar adalah suaranya Yesaya, tetapi, coba bilang bersama saya, tetapi kontennya, isinya adalah firman Tuhan. Kalau manusia saja berkata sesuatu tidak bisa untuk dibatalkan. Kalau seorang suami berkata kepada anak-anaknya, kepada istrinya, ini keputusan papa. Dan saya yakin istri yang baik akan sangat submit kepada keputusan suaminya. Dan anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang menghormati keputusan papanya. Apa yang keluar dari mulut papanya, demikianlah firman papanya, tidak bisa dibatalkan. Apalagi ketika Tuhan berbicara lewat nabinya. Saya yakin Yesaya mungkin juga nggak terlalu begitu cukup kuat atau mungkin nggak tega untuk membiarkan Hizkia mendengarkan berita itu. Tentu dia tidak akan ada pada posisi di mana gua tega aja deh, biar bilangin sama dia deh, lu mati udah. Nggak mungkin. Ini raja, bos. Tetapi ketika Yesaya menguatkan hatinya. Kadang-kadang sebagai orang tua kita menguatkan hati kita untuk berkata sesuatu pada istri kita. Kadang-kadang sebagai orang tua saya kuatkan hati saya untuk mendisiplinkan anak-anak saya. Karena saya nggak tega harusnya mau ngomong sesuatu. Tapi demi kebaikan dia, saya ngomong juga nih. Nah, seperti itulah situasi kebatinan, situasi psikologi yang sedang dialami oleh seorang yang bernama Yesaya bin Amos. Di dalam hatinya ada suatu situasi kebatinan yang dia ingin berbicara tetapi nampak begitu berat. Dia bilang kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan. Coba baca yang warna kuning sama-sama. Sampaikanlah pesan terakhir. Bagaimana tuh rasanya? Bagaimana saudara? Kira-kira perasaan saudara secara psikologis gimana tuh? Ketika ada orang datang bilang kepada saudara, kamu kan hampir mati nih, sampaikan pesan terakhir. Gimana dong, BMW gue tuh baru beli, Alphardnya baru tuh, itu baru buat gudang baru tuh, kelapa sawit akan ada di situ. Hancur hatinya. Tapi kalau Yesaya berbicara dimulai dengan kata beginilah firman Tuhan, berarti ini yang Tuhan sedang inginkan terjadi. Tidak bisa ditolerir. Sekalipun hati berat, tetapi Hizkia memasang telinga dengan baik, Yesaya menyampaikan dengan terbata-bata. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Apa alasannya? Mari baca 2-3. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Suara-suara Yesaya, isinya adalah pesan Tuhan. Sampai di sini saudara bersama saya? Saudara sudah bisa merasakan situasi psikologinya waktu itu. Nah, saudara-saudara, setiap orang pasti terpukul ketika mendengarkan hal ini. Tidak ada seorang, walaupun kita hamba Tuhan, Pak. Tapi dalam keadaan begitu, Saudara Stefanus Subur Budiono, demikianlah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir. Gimana dong Pak perasaannya? Kepada istri dan anak cucumu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu. Gimana perasaannya? Kata aduhnya itu mirip-mirip sama aduhnya Hizkia. Aduh, saya juga kadang-kadang menempatkan diri saya pada posisi itu. Karel Koro, wah, kamu hampir mati. Sampaikanlah pesan terakhir, sebab sakitmu tidak akan sembuh. Saya lihat wajah istri saya, aduh Tuhan. Orang akan datang melayat jenazah saya hanya 1 menit. Terus lihat wajah istri saya, kok masih cantik ya. Orang sebaik apapun prihatin dengan saya paling 1 menit. Makanya saya bilang, Tuhan ambil saya ketika gigi istri saya udah ompong semua.
supaya nggak ada lagi yang punya peluang mengisi tempat laki-laki paling berbahagia seperti saya karena menikahi wanita itu. Wah, kelihatannya romantis tapi was-was. Ketawanya enak ya saudara. Jadi saudara-saudara, saya bilang paling dia lihat jenazahnya, Pendeta Karel Koro ini selama hidupnya dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ini orang yang baik, pendeta yang baik. Misalkan kita 1 menit doang, saudara. Setelah itu dia lihat wajah istri saya. Boleh juga nih. Iya dong. Makanya bapak-bapak jangan meninggal sebelum gigi istrimu selesai. Setelah itu dia akan melihat wajah istrimu. Setiap orang pasti terpukul. Oh, atau mungkin sebaliknya. Hai ibu-ibu. Ibu siapa? Ibu Agnes. Mudah-mudahan gak ada nama Agnes ya. Sampaikanlah pesan terakhir, sebab sakit yang kau derita tidak akan sembuh. Engkau akan mati. Suaminya begini, yes. Yang pasti bukan Pak Made itu. Pasti orang lain. Pak Made baik, tadi jemput saya di hotel. Setiap orang pasti terpukul, setuju dengan saya? Ketika mendengar suatu pesan bahwa ia akan mati. Tidak ada orang yang terlalu hebat untuk dengarkan ini. By the way, saudara akan tidak lagi melihat semua orang yang saudara cintai, mobilmu yang keren, rumahmu yang keren, semua yang saudara banggakan, saudara tinggalkan, dan saudara mulai berpikir A, B, C, D, tapi by the way, kamu akan mati. Dan sakit yang dideritanya tidak akan sembuh. Perasaannya pasti hancur. Hancur luluh berantakan. Nah, yang saya ingin bilang kepada saudara ayat yang kedua, coba saudara perhatikan ayat yang kedua. Sudah ada di layar, baca saja di layar. Saya sudah bantu untuk mengetiknya. Mari baca sama-sama 2 dan 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya kemana? Ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Pak, yang jujur deh. Kalau orang berdoa itu lihat Tuhan kemana? Biasanya begitu. Memang Tuhan ada di semua tempat. Tapi sikap kita biasanya kalau lihat Tuhan di mana dong? Gini dong. Gak ada yang cari Tuhan begini-begini kan? Pasti semua orang juga kalau doa lihat Tuhannya kan kayak gini, saudara. Tuhan. Sudah kalau masalahnya terlalu berat, Pak Subur bukan Tuhan lagi, Tuhan. Wah. Jadi T-nya udah jadi C, Tuhan. Itu masalah. Semakin berat masalahnya, T-nya semakin menuju ke arah C. Tuhan. Nah, yang menarik dari situasi ini saudaraku, ia memalingkan mukanya ke dinding dengan beberapa alasan. Kalau dia lihat ke atas, itu adalah simbol di mana Tuhan ada. Padahal kan firman Tuhan sudah tidak bisa dibatalkan. Kan Yesaya tadi bilang apa? Beginilah firman Tuhan. Jadi kalau dia lihat ke atas, percuma deh. Kan Tuhan udah bicara lihat Yesaya. Jadi dia nggak lihat ke atas. Feeling saya begitu. Lalu saudara-saudara, kalau dia lihat ke samping kepada arah Yesaya bin Amos, dia juga nih yang bawa beritanya. Mungkin dia nggak tega ngomong kayak begitu, tapi dia juga hanya hamba Tuhan. Karena dia berbicara beginilah firman Tuhan. Dia pun tidak mampu membatalkan atau meralatnya. Jadi Hizkia membatalkan wajahnya untuk lihat Yesaya. Ke atas tidak, ke kiri pun tidak. Ini kita asumsikan bahwa temboknya di sebelah kanan. Saudara-saudara, Yesaya tidak berkuasa membatalkan firman Tuhan sebagaimana raja sedih karena hati raja atau titah Tuhan tidak dapat dirubah. Sebagaimana Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa, rajanya juga nggak tega. Tapi karena titahnya, kalau ada orang yang menyembah selain yang ditentukan oleh raja, maka dia harus dibunuh. Dan kedapatan Daniel sedang bersujud kepada Tuhan, Allah Israel, dan dia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam gua singa. Hati raja tuh sedih. Hari yang berikutnya raja bilang, Daniel, selamatkah kamu? Bahkan raja yang mengizinkan Daniel dihukum pun tidak tega Daniel mati. Seperti inilah keadaan Yesaya bin Amos. Berbicara atas nama Tuhan kepada Hizkia, tapi hatinya pun tidak rela untuk melihat Hizkia harus mati. Lihat ke depan, mungkin ada keluarga yang sedang menangis. Istrinya, gundik-gundiknya, anak-anaknya sedang nangis. Papa, aku belum siap, Papa pergi. Tuh, Papa jangan pergi dulu. Lihat ke belakang pasti tembok. Akhirnya Hizkia menutup matanya. Feeling saya begitu.
Dia menutup mata dan dia bilang begini, Tuhan, biar ambil aja deh hidup saya. Lihat ke atas Tuhan ada, ke kiri wajahnya Yesaya, ke depan wajah istri dan anak-anak. Sudahlah, kalau begitu aku memalangkan wajahku ke dinding. Wah. Ketika dia memalingkan wajah ke dinding, saudara-saudara, Alkitab mencatat itulah satu-satunya tempat tidak ada orang di sana. Karena orang tidak mungkin lihat Tuhan di dinding, orang tidak mungkin lagi melihat dinding sebagai tempat yang membawa pengharapan kepadanya. Tapi ketika dia memalingkan wajahnya ke dinding, hatinya ingat kepada Tuhan. Tidak perlu pandangan saudara, tidak terlalu penting kiblat mau ke arah A, mau ke arah B, mau ke arah C, mau ke Bukit Batu, atau kemanapun saudara berdoa. Yang paling penting, adakah Tuhan mendengarkan doa saudara dan saya? Itu lebih penting daripada apapun. Karena bukan tergantung arah wajahmu, tapi yang paling penting, apakah Tuhan ada di dalam hati saudara ketika saudara berdoa. Amin. Mau lihat ke atas nggak apa-apa, lihat ke kiri nggak apa-apa, lihat ke kanan nggak apa-apa, mau ke dinding pun nggak apa-apa. Tapi Alkitab bilang begini, ia berdoa kepada Tuhan. Pertanyaan saya begini, di dalam persoalan yang berat, apakah saudara masih memberikan ruang untuk Tuhan hadir di dalam hatimu? Pak Pendeta, kanker ini udah sangat ganas. By the way, saudara, hanya untuk informasi bagi saudara, di gereja kami bangun sebuah yayasan yang khusus mendampingi penderita kanker dan tumor di Kota Kupang yang stadiumnya sudah stadium akhir. Tugas kami mencarikan dana bantuan untuk dana operasional pasien sampai hari matinya. Dan 27 saya berangkat, 26 salah satu pasien kami meninggal. Anak umur 12 tahun, kanker ovarium. Udah di kemo 14 kali nggak sembuh-sembuh, meninggal saudara. Belum sempat saya kunjungi dia karena saya persiapkan diri untuk datang ke sini. Nah saudaraku, paling penting, apakah ketika saudara mengalami masalah, suamimu nggak beres, istrimu tidak beres, anak-anakmu kekurangan hormat, saudara mengalami persoalan di kantor saudara, ketika bos saudara begitu tidak fair dengan saudara, atau dimanapun saudara pergi, saudara ingin bangun gereja, IMB-nya belum keluar, saudara ingin bergumul A, B, C, D, ada begitu banyak orang yang tidak lagi menunjukkan empatinya kepada saudara. Saudara, selama ada Tuhan di hatimu, engkau masih punya kesempatan untuk berseru kepada Dia. Bilang bersama saya, selama ada Tuhan, saya pasti baik-baik saja. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Persoalan gak mungkin selesai. Amin. Selama kita hidup, persoalan pasti ada. Apapun itu. Tapi yang paling menyenangkan yang Hizkia tunjukkan kepada kita, ketika masalahnya berat, di ujung pengharapan, di ujung semangatnya, masih ada Tuhan yang dia serukan di dalam hatinya. Saudara-saudara, di ayat yang ketiga, saudara akan bertemu dengan isi doanya. Mari kita baca doa seolah-olah kita adalah Hizkia. 1, 2, dan 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Dengan apa yang pertama? Setia. Yang kedua, dengan tulus hati. Dan yang ketiga apa saudaraku? Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan apa saudaraku? Sangat. Dia berdoa tidak minta kesembuhan. Saudara dengarkan bahwa dari 3 isi proposal Hizkia, sama sekali tidak bilang begini, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan batalkanlah pesan-Mu yang Engkau bawa lewat hamba-Mu Yesaya bin Amos. Tuhan, aku Raja Yehuda, aku sedang membangun ibu kota baru, jangan ambil aku dulu Tuhan. Tuhan, aku sedang memiliki sebuah progres yang lain. Tuhan, aku sedang merencanakan untuk melakukan A, B, C, D bagi kemakmuran rakyatku. Tolong jangan ambil aku dulu Tuhan, aku masih ingin hidup. No, tidak ada isi doa dia minta kesembuhan. Tetapi dia bilang 3 hal. Aku setia, aku tulus hati, aku melakukan apa yang baik. Dia kasih fakta kepada Tuhan. Lalu Hizkia menangis dengan sangat.
Bahasa Kupang itu menangis dengan sangat itu makarareuk. Nangis sejadi-jadinya, nangis yang tidak bisa dibujuk lagi, nangis yang tidak bisa dihentikan lagi. Nangis bukan karena sesuatu yang bisa dibatalkan oleh siapa. Dia menangis sejadi-jadinya, sampai mungkin dia sendiri tidak ingin menangis, tapi dia tetap menangis. Itu artinya menangis dengan sangat. Ada yang saudara pernah ada pada kondisi menangis dengan sangat? Saudara pasti bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Nangis di mana suamiku nggak mungkin berubah. Nangis karena istriku tidak mungkin berubah. Nangis karena pekerjaanku sudah di ujung tanduk. Keluargaku makan apa? Nangis karena semua kerinduan saudara, perjuangan saudara seolah tidak ada jalan di depan saudara. Itulah kondisi Hizkia. Saya suka karena Hizkia tidak minta kesembuhan. Saya pikir dalam hati saya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa ya masalah utamanya tidak disentuh? Masalah utamanya apa? Kepingin sembuh. Tapi kenapa dia tidak minta kesembuhan? Ternyata ada yang lebih penting daripada jawaban doa, yaitu perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan sangat ditentukan oleh cara hidup kita. Saya dikasih judul khotbah, bertumbuh dalam karakter Kristus. Maka saudara-saudara, kalau begitu kita bertanya, bagaimana melalui kisah Hizkia ini kita belajar tentang bertumbuh dalam karakter Kristus ini. Bapak Gembala saudara memberikan judul ini kepada saya. Lalu Roh Kudus taruh di hati saya, lihatlah hidup seorang yang bernama Hizkia. Dia memberikan sebuah proposal. Proposal Hizkia saya namakan, isinya adalah apa saudaraku? 1, 2, 3. Aku hidup setia, aku hidup tulus, aku melakukan apa yang baik. Dan sama sekali Hizkia tidak minta kesembuhan. Dia hanya mengajukan fakta. Mari bilang bersama saya, mengajukan fakta. Dia tidak minta solusi. Dia tidak minta doanya dijawab Tuhan. Saudara pernah ada pada titik itu? Berdoa tapi sudah tidak lagi mengharapkan jawaban. Karena bagi saudara jawabannya tidak mungkin saya dapatkan. Kurang lebih kondisi saya dan saudara mirip Hizkia. Tetapi saya bersyukur di tengah hopeless, di tengah kehilangan pengharapan, Hizkia mengajukan 3 fakta. Fakta yang pertama, aku setia. Fakta yang kedua, aku hidup tulus. Fakta yang ketiga, aku telah melakukan apa yang baik. Nah saudara-saudara, hal yang pertama tentang Yesus adalah pribadi yang setia. Kalau saudara ingin mengerti tentang arti kata setia, kalau saudara sepakat dengan judul yang Gembala saudara berikan, bertumbuh dalam karakter Kristus, maka sifat Yesus yang pertama yang tidak mungkin diragukan oleh siapapun adalah dia pribadi yang setia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bahkan sampai akhir kehidupannya. Salib adalah simbol kesetiaan itu. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya, kita melihat salib Kristus adalah sebuah perjuangan ilahi di mana Yesus mendedikasikan kehidupannya, bahkan sampai di akhir kehidupannya ia setia dan taat sampai mati. Maka tidak ada contoh yang lebih ekstrim daripada salib Kristus. Kalau saudara belajar tentang hidup setia, saudara harus belajar tersalib di atas salib. Galatia 2 ayat 19b mengatakan begini, aku telah disalibkan bersama Kristus. Ayat 20 bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi saat ini di dalam daging, kata Paulus, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka kalau kita mengaku sudah mati, tidak sekedar kita bernyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu doa orang mati. Orang yang hidup tetapi sudah mati. Banyak orang yang hidup tapi tidak mati. Seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, matilah sebelum mati, supaya engkau hidup setelah mati. Wah, keren. Jadi kalau saudara mau hidup setelah mati, saudara dan saya harus belajar mati sebelum mati. Mati dari ketakutan, mati dari kekhawatiran, mati dari dunia dengan segala kemegahannya, mati dari segala hal yang lebih membawa engkau tertarik kepada hal itu ketimbang hati kepada Tuhan. Yesus sendiri pernah berkata kepada Bapanya di dalam Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi karena dia adalah pribadi yang setia, dia bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadilah. Maka karakter Kristus yang pertama adalah setia. Bukankah Yesaya mengatakan kepada Hizkia beberapa 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus datang ke dunia, perkataan setia itu memegang peranan yang sangat powerful. 741 tahun kurang lebih sebelum Yesus terlahir ke dunia, kata setia itu sudah memiliki nilai tawar yang sangat tinggi yang dipakai oleh Hizkia untuk naik banding di hadapan Tuhan. Dan Yesus datang ke dunia. Yesus melegitimasi kata setia menjadi suatu kata yang powerful, yang dibuktikan ketika dia di atas kayu salib. Dia berseru, Eloi, Eloi lama sabatani, ya Allahku, ya Allahku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia tidak minta turun dari salib, dia tetap ada di salib. Saudaraku, maukah kita berdoa? Ketika kita berdoa, kita bilang kepada Tuhan, tidak penting masalah ini, selama engkau ada, aku akan baik-baik saja. Maka jangan berdoa untuk keluar dari masalahmu, tetapi berdoalah supaya engkau menjadi orang yang setia sampai di akhir masalahmu. Itu arti bertumbuh dalam karakter Kristus. Saudara bersama saya? Yesus pribadi yang setia. Mari katakan bersama saya, engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Keren saudara. Dia Allah yang setia. Dan kata setia ini menjadi nilai tawar yang sangat hebat bagi seorang yang bernama Hizkia. Hal yang kedua, Yesus pribadi yang bagaimana saudaraku? Tulus hati. Bukan hanya tulus hati, tapi dia juga generous. Dia murah hati. Markus 5 ayat 27 bagian B. Ada seorang yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia hopeless. Dia sudah keliling seantero negeri, bertemu dengan semua dokter ahli, spesialis kandungan, spesialis cancer cervix, spesialis ABCD, spesialis anestesi. Semua telah dia ketemu, dan pada suatu titik Alkitab mencatat begini, semua tabib telah didatanginya, seantero negeri telah dikelilinginya. Saya mencoba berimajinasi. Lalu fase yang ketiga, Alkitab bilang begini, semua uang yang ada padanya sudah dihabiskannya. Dengan kata lain, bahwa perempuan sakit perdarahan ini sudah tidak lagi punya nilai tawar apapun di mata dunia untuk bisa keluar dari pergumulannya. Bilang bersama saya, pergumulan tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah Yesus hadir di dalam pergumulan. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya tidak meremehkan pergumulan saudara, apapun yang sedang saudara alami hari ini. Saya tidak mencoba meremehkannya. Tapi saya ingin bilang pada saudara, apapun pergumulanmu, selama ada Yesus, engkau akan baik-baik saja. Makanya apa yang Roh Kudus taruh di hati gembalamu tentang bertumbuh dalam karakter Kristus, saya aminkan pagi ini. Selama engkau setia, dan kalau engkau membangun hidupmu dengan tulus hati, apapun persoalanmu, selalu ada jalan keluar.
Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan kita punya jalan. Dia punya cara. He will make a way where there seems to be no way. Dia selalu punya cara. Ketika kita kehilangan cara, dia selalu punya jalan. Ketika saudara dan saya kehilangan jalan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, mari baca bersama saya. Perempuan ini melakukan apa? Ia mendekati Yesus dari belakang. Dan apa yang dia lakukan? Ia menjamah jubahnya. Sepengetahuan Yesus atau tidak? Tanpa sepengetahuan Yesus. Tetapi nilai tawar, bilang bersama saya nilai tawar. Nilai tawarmu membuat engkau meraih jawaban doamu. Apakah nilai tawarmu? Setia, tulus hati. Perempuan ini tidak diskenariokan untuk berjumpa dengan Yesus. Karena yang diskenariokan dalam cerita ini adalah seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat orang Yahudi, yang anaknya sakit hampir mati. Dia datang ketika Yesus baru saja menyembuhkan orang gila di Gerasa. Ketika Yesus tiba di pinggir danau, datanglah Yairus bersama rombongannya untuk meminta belas kasihan. Yesus menyembuhkan anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun akan segera meninggal. Namanya juga orang terkenal, didukung orang banyak. Kalau dia caleg, dia pasti jadi caleg, pasti berhasil jadi legislatif. Dia didukung orang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang tidak sedang diperhatikan oleh siapapun. Saya kasih tahu saudara, dunia bisa tidak memperhatikan saudara, tapi imanmu membuat engkau diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Dan perempuan ini mendekati Yesus secara perlahan-lahan. Dia bilang begini, uangku sudah habis. Semua kenalan dokterku telah aku datangi. Santero negeri ini telah aku kelilingi. Aku tidak kunjung sembuh. Selama 12 tahun aku menderita. Lalu dia berkata begini, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika dia jamah, Yesus berkata pada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya bilang begini, yang benar aja guru. Orang sedemikian banyak berdesak-desakan. Engkau bertanya siapa yang menjamah kamu? Tetapi Yesus bilang begini, aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan kuasa itu selalu datang kepada orang yang tulus hati dan berkata, semua telah aku coba, tapi kalau aku berjumpa dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Setuju dengan saya? Katakan amin. Saudara-saudara, yang ketiga atau yang terakhir, karakter ilahi di dalam Kristus yang kita bisa pelajari hari ini adalah Yesus suka berbuat baik. Kemanapun ia pergi. Saudara mau bukti? Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Mungkin secara lengkap saya bacakan bagi saudara. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling. Yesus berjalan bagaimana? Keliling. Sambil berbuat baik. Saya tanya saudara, kalau saudara jalan-jalan, apa yang saudara lakukan? Hunting. Cari mobil baru di dealer Mitsubishi. Atau saudara sedang hunting apa? Restoran mana yang keren? Saya ini di Kupang, rumah di dekat laut, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kami ikan laut itu sesuatu yang biasa saja di mata kami. Datang ke sini, saya ketemu dengan banyak ikan air tawar. Saya ditawari makan ikan laut, saya bilang, di Kupang banyak ikan air tawar aja dah. Saya hajar itu si patin. Kali ini kamu ketemu orang Kupang, aku gigit kamu hari ini. Saya habisin ikan patin itu. Lalu saya minta maaf kepada ibu gembala, Bu, maaf ya, saya kelihatan agak rakus enggak gitu. Ibu gembala bisik sama bapak gembala, Pak Karel itu ya di foto kelihatan kurus, aslinya gemuk. Itu gara-gara ikan patin. Bilang bersama saya, Yesus suka berbuat baik. Kalau saudara ingin bertumbuh dalam karakter Kristus, apakah saudara suka berbuat baik? Saudaraku, filosofi berbuat baik seperti ini. Kalau orang baik berbuat baik, dia tidak berjasa apa-apa. Orang baik memang harus berbuat baik. Kalau orang benar berbuat benar, dia tidak berjasa apa-apa. Orang benar harus berbuat benar. Perbuatan-perbuatan baik harus melekat kepada diri orang baik. Kalau saya minum kelapa muda,
rasanya seperti kelapa muda, daging yang seperti daging kelapa muda, lalu saya tidak akan kaget berkata, wow, surprise, rasanya seperti kelapa muda. Biasa saja. Kalau saudara mengaku orang baik dan hidupmu terus melakukan kebaikan, tidak ada yang istimewa, bilang kiri kanan, itu biasa saja. Tapi tahukah saudara, perbuatan baik yang dibiasakan oleh saudara, tahukah saudara? Membuat saudara bertumbuh dalam karakter Kristus. Karena Kristus suka berjalan keliling sambil berbuat baik. Amin. Kalau saudara berharap bertumbuh dalam karakter Kristus dan memiliki nilai tawar di dalam proposal kehidupan saudara, yang pertama saudara belajar setia seperti Hizkia. Yang kedua, hiduplah dengan tulus hati, ikhlas. Dan yang ketiga adalah saudara suka berbuat baik. Saudara-saudara, saya hampir tiba di akhir khotbah saya. Namun saya ingin berkata kepada saudara, kebenaran bukan tentang perbuatan kita. Kebenaran tentang pribadi yang namanya Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang proposalnya sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka bertumbuh dalam karakter Kristus menaikkan nilai tawar saudara dan saya untuk doamu sampai kepada Bapa. Karena Kristus telah menggantikan posisimu sebagai orang berdosa. Mari kita belajar hidup setia. Mari kita belajar hidup tulus hati. Dan kita belajar hidup dalam perbuatan baik saudara dan saya. Nah saudara-saudara, saya hampir selesai, namun saya ingin berkata kepada saudara begini. Hanya Tuhan yang mampu dan memiliki jawaban. Setuju? Kisah Hizkia mengajar begini saudaraku, tentang pentingnya berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bukan lewat perantara titip doa. Berapa banyak di sini yang masih yakin bahwa doa gembalamu lebih manjur daripada doamu sendiri? Berapa banyak di antara saudara di sini yang masih yakin bahwa doa daripada hamba Tuhan yang suka keliling KKR itu, doanya lebih manjur daripada doa saudara sendiri? Sebenarnya yang membuat jawaban doa mau dijawab oleh Tuhan bukan doa dari siapa-siapa, tapi dari keputusan pribadimu untuk berani berkata kepada Tuhan, masalahku boleh ada, tapi bersama Allah aku cakap menanggung segala perkara. Ada amin saudaraku? Nah saudaraku, Hizkia mengajar tentang pentingnya berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bukan lewat perantara titip doa, apalagi titip persembahan bawa ke gereja. Salam ya sama Tuhan, minggu ini gak bisa gua ke gereja. Bilang aja Tuhan, perpuluhan selesai, persembahan misi selesai, nasar ucapan syukur udah dititip ya sama istri ya. Salam ya, bilang Tuhan, gimana Tuhan, aku keren gak? Itu orang Kupang bilang ngali. Ngali itu apa kalau ada orang Kupang di sini ya? Nanti saudara cari di kamus bahasa Kupang. Apa yang terjadi di ayat 4 sampai ayat yang ke-7? Bilang bersama saya, ini dia nih. Coba tampilkan ayatnya Kak, adek. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Wow, ini ayat yang saya akan closing. Mari kita baca ayat 4. Tetapi Yesaya, siapakah Yesaya? Pembawa pesan tadi kan, yang bilang apa? Beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Ceritanya begini, Yesaya sampaikan pesan ke sini, ya. Hizkia lagi tidur sini. Yesaya pulang nih, udah lo mau mati dah. Kalau udah mati gua datang kubur. Dia belum sampai di pelataran tengah, lalu tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa isinya? Coba lihat ayat 5. Next, ayat 5. Mari baca. Baliklah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yesaya balik. Yesaya dah mati. Tuhan, kamu berfirman, kamu juga yang mengingkari. Kau yang berfirman, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Mungkin begitu. Mungkin awal mula lagu itu dari situ, Pak. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Apa yang dikatakan situ? Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tahu firman Tuhan hanya bisa dibatalkan oleh firman Tuhan? Siapa yang tahu bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia? Apalagi oleh gembala-gembala seperti saya dan Pak. Tidak bisa. Aku katakan engkau pasti sembuh dalam nama Yesus. Wah, tidak bisa. Kalau Tuhan sudah berfirman, mati. Tapi kita akan bilang kepada dia begini, kasih tahu kepada Tuhan apa yang menjadi nilai tawar dalam hidupmu.
Aku hidup setia, aku tulus hati, aku telah melakukan apa yang baik. Udah, gak usah minta kesembuhan, cukup itu. Lalu itu menyentuh hati Tuhan. Tuhan bilang kepada Yesaya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Dimulai dengan begini, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Sudah beginilah firman Tuhan, ditambah lagi Allah Daud bapa leluhur. Tuhan memegang sumpahnya, Tuhan memegang janjinya. Mari kita baca apa yang Tuhan firmankan kepada Hizkia lewat Yesaya. 1, 2, 3. Telah aku dengar doamu, telah aku lihat air matamu. Sesungguhnya aku, A-nya huruf besar, berarti akunya ini siapa? Tuhan. Padahal yang ngomong siapa? Yesaya. Tapi atas nama Tuhan. Coba semua bilang gini. Keren. Saudara bangga punya Tuhan seperti itu? Haleluya. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Kira-kira Yesaya waktu ngomong tuh suaranya gemetar gak? Saya tafsir aja. Yesaya begini. Yes, yes, yes. Wah, dia ngomong sambil happy. His, lu gak jadi mati His. Istrimu aman. Kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bilang sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan tuh keren Bapak-Bapak. Keren banget Tuhan kita. Saya datang dari Kupang untuk bilang kepada saudara-saudaraku di Sampit. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Apapun keadaanmu. Jangan putus asa sekalipun engkau dikatakan sampaikanlah pesan terakhir. Karakter Kristus yang bertumbuh dalam hatimu menjadi nilai tawar yang saudara pakai untuk naik banding. Tanpa pengacara sekelas Hotman sekalipun, saudara bisa naik banding lewat karakter Kristus dalam hatimu. Aku setia, aku tulus hati, aku melakukan apa yang baik. Coba kembalikan kepada slide kita. Yang terjadi adalah Yesaya bin Amos Nabi yang berdiri antara Hizkia dan Tuhan itu, dia membaharui pesan Tuhan yang tadi dia bilang harus mati, tapi sekarang dia bilang nggak jadi mati. Bukan kataku Hizkia, kata Tuhan. Saudaraku, saya akan menutup dengan sebuah statement. Mari kita baca sama-sama. Memperpanjang hidup tidak berarti membatalkan kematian. Berapa tahun yang dikasih kesempatan pada Hizkia? Dengan membatalkan kematian, bukan berarti saudara tidak mempersiapkan kematian saudara. Tetap harus mempersiapkan dengan takut dan gentar. Berbekal 3 hal tadi, apa? Setia, tulus hati, berbuat. Jadi kalau saudara belum belajar setia kepada suamimu dan pada istrimu, kepada orang tuamu, belajar setia. Itu yang diinginkan Kristus. Karena Kristus setia sampai mati. Kalau saudara tidak terbiasa tulus hati, mulai tulus hati hari-hari ini. Kalau bikin kopi jangan begini. Biasa aja. Penuh cinta. Suaminya bilang, "Ma, buatin papa kopi ya." Kaki ada, ada. Tangan ada. Bikin sendiri. Jangan bos. Tulus hati. Nanti kalau suamimu udah dipanggil Tuhan, "Pak, udah percuma air matamu." Suami-suami, tulus hatilah sama istrimu. Jangan simpan uang sial di kos kaki. Ketika istrimu melakukan tugasnya membersihkan kos kakimu, dia ketemu uang di situ. "Pa, ada uang." Jangan kau sentuh sayang. Kenapa Pak? Itu uang sial. Kenapa Pak? Kamu curi ya uang perusahaannya. Kamu ambil uang orang yang enggak sayang.
Udah aku taruh di situ pun kamu masih ketemu. Benar-benar sial uang itu. Ibu-ibu bilang amin. Bapak-bapak bilang aman. Tulus hati, ikhlaskan. Amin Pak Subur. Adakah uang sial di sepatu Bapak? Karena pendeta juga manusia, punya rasa. Aduh, apes kita sama Tuhan ini Pak. Bilang bersama saya, memperpanjang hidup tidak berarti membatalkan kematian. Amin. Karena sewaktu-waktu hidup dapat berakhir tanpa dikonfirmasi. Izinkan saya bersaksi sedikit saja di akhir khotbah. Kisah ini dimulai tanggal bulan Agustus tahun 2004. Anak saya yang pertama Kevin itu usianya kurang lebih 4 atau 5 bulan. Ketika papa saya sakit sekarang tahun 2000, beliau pernah operasi batu ginjal di sebelah kanan di Surabaya. Namun 4 tahun kemudian tahun 2004, saya cerita agak cepat, batu ginjal muncul lagi di ginjal yang sama. Nah di Kupang belum ada MRI, belum ada CT scan, waktu itu masih menggunakan USG. Tahun 2004 di Kupang belum terlalu maju fasilitas medis seperti hari-hari ini. Pak Subur ditemukan di kantung empedunya penuh dengan batu. Dalam tubuh yang sama, batu ginjal sebelah kanan yang pernah dioperasi, batu ginjal sebelah kiri, dan kantung empedu yang penuh dengan batu dan ada lumpur di sekeliling batunya. Kemudian papa saya lihat saya begini, papa tidak takut mati nak. Yang papa takut adalah cucu papa belum tahu siapa nama opanya. Itu yang paling ditakutkan oleh pria timur ini. Dia tidak takut ajal menjemput dia, memang laki-laki kuat. Saya jarang sekali lihat papa saya menangis. Ya. Kemudian karena saya anak tunggal, saya punya anak laki-laki namanya Kevin. Wah, papa saya sayang sekali sama dia. Hanya papa saya bilang sama anak saya, opa akan pergi. Bahkan kamu belum mengenal siapa nama opamu. Sedih saya sudah. Saya bawa kembali ayah saya ke kamar. Roh Kudus ingatkan saya tentang sebuah kisah naik banding yang dilakukan oleh, tadi sudah dengarkan naik banding yang dilakukan oleh Hizkia. Tapi Roh Kudus ingatkan saya tentang naik banding yang dilakukan oleh Abraham tentang kota Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, akankah engkau menghancurkan kota itu? Lalu Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkannya. Karena berapa orang benar? 50 orang benar. Turun 5. Bagaimana kalau 45? Aku tidak akan menghancurkan juga karena 45 orang benar. Bagaimana kalau cuma 40 yang kau temukan sebagai orang benar? Bagaimana kalau 30 orang benar? Tidak juga. Bagaimana kalau 20? Juga tidak. Bagaimana kalau cuma 10 orang benar yang kau temukan dalam kota ini? Masa engkau akan menghancurkan kota itu bersama dengan orang benar yang ada di dalamnya Tuhan? Tuhan bilang gini, aku tidak akan menghancurkan kota itu karena 10 orang benar. Bahwa Tuhan kita membuka diri untuk ada naik banding. Tapi naik bandingmu harus berdasarkan nilai tawarmu. Amin. Hizkia naik banding tapi ada nilai tawar. Apa nilai tawarnya? Setia, tulus hati, melakukan apa yang baik. Sudah 19 tahun Tuhan belum ambil papa saya. Hizkia 15 tahun. Papa saya sudah 19 tahun. Nilai tawar dalam hidupmu memberikan bargaining position engkau di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Di akhir khotbah ini, saya ingin saudara melihat ini. Mari kita baca ini sama-sama. Proposal Hizkia. Hizkia adalah salah satu sosok yang meneladani untuk kita berkata, judul khotbahnya apa? Bertumbuh dalam karakter Kristus. Apa proposal isinya? Yang pertama, aku hidup setia. Maukah saudara hidup setia hari ini? Yang mau boleh angkat tangan saudara. Katakan yang kedua, aku hidup tulus. Berapa banyak yang ingin hidup tulus? Ikhlas. Yang ketiga, aku melakukan apa yang baik. Yesus orang Nazaret itu dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Sampai sini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan tepuk tangan bagi Tuhan.